Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ini pesan menohok dan menyinggung hati orang banyak. Stefano Lillipali ke Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Philippe terusir rombak total Vietnam jelang lawan timnas Indonesia, tak ingin pemain jadi atlet bela diri. Begini faktanya. Pak Erik optimistis timnas Indonesia jaminan menang atas Vietnam jika ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Begini ulasannya. Pemain kontroversial, tukang gasruk dan tukang sikut Doan Van Hau berpotensi absen. Timnas Indonesia diuntungkankah? Liga 1 hapus aturan hingga Menpora turun tangan untuk selesaikan polemik rumit pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Seperti ini penjelasannya. Ini pesan menohok dan menyinggung hati orang banyak. Stefano Lillipali ke Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini pesan menohok Stefano Lillipali ke Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dilakukan lewat penampilan di atas lapangan, terutama pada ajang Liga 1 2023 hingga 2024. Seperti diketahui, nama Stefano Lillipali sering tersingkir dari jajaran pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Sebelum maraknya pemain naturalisasi, ia beberapa kali dipanggil namun jarang dimainkan. Parahnya, kini ia sudah tidak pernah lagi dipanggil. Terakhir kali penyerang berusia 34 tahun itu dipanggil ke skuad Garuda adalah pada 8 September 2023 lalu saat timnas Indonesia menghadapi timnas Turkmenistan di laga FIFA Matchday. Dengan dinamika pemanggilan pemain timnas Indonesia yang ada, Lillipali seperti tidak ingin ambil pusing. Ia berusaha untuk fokus menampilkan performa terbaiknya bersama Borneo Football Club untuk melaju ke babak Championship Series di Liga 1 2023 hingga 2024. Performa Lillipali di musim ini memang luar biasa. Total ia telah mencetak 11 gol dan 16 assist dalam 26 penampilan. Hal ini membuatnya sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Liga 1 musim ini. Permasalahan utama yang dimiliki skuad Garuda jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu adalah minimnya seorang goal getter. Pemanggilan Lillipali bisa menjadi solusi. Itu tadi pesan menohok Stefano Lillipali ke Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Philippe terusir rombak total Vietnam jelang lawan timnas Indonesia, tak ingin pemain jadi atlet bela diri. Begini faktanya. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, memberikan kritik tajam kepada sepak bola di negeri naga biru. Troussier sendiri baru saja memimpin Vietnam di Piala Asia 2023 lalu. Di ajang tersebut mereka gagal meraih poin dengan mengemas 3 kekalahan di fase grup. Menurut Philippe Troussier, sepak bola Vietnam terlalu fokus pada fisik dan berlari. Bahkan dia menilai bahwa tersebut dengan perkembangan sepak bola modern. Pola pikir ini yang seharusnya segera bisa diubah karena hal tersebut kurang baik. Di Vietnam, kebanyakan orang selalu berpikir bahwa sepak bola harus memenuhi kriteria kecepatan, fisik, dan kekuatan. Namun itu lebih seperti rugby atau judo, kata Philippe Troussier.
Emosi pemain harus bisa diredam dan mereka harus fokus sesuai dengan skema yang sudah dirancang oleh pelatih. Memang benar dalam sepak bola terjadi perselisihan dan konfrontasi di lapangan. Namun hal terbaik yang harus dilakukan dalam sebuah pertandingan adalah membatasi dan menghindari konfrontasi. Saya harus mengubah segalanya di timnas Vietnam. Saya ingin para pemain menahan bola dan membuat lawan mengejarnya. Kami telah mengubah perspektif pemain kami, mengubah para pemain dari atlet angkat besi menjadi lebih fleksibel dan berkompetisi dengan lebih cerdas, ujarnya. Pak Erik optimistis timnas Indonesia jaminan menang atas Vietnam jika ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Begini ulasannya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir optimistis timnas Indonesia bisa mengatasi perlawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Erick Thohir menyebut dua pemain yang saat ini sedang dalam tahap proses naturalisasi, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, bisa membuat kekuatan timnas Indonesia lebih kuat. Diketahui, Tom Haye baru saja masuk dalam daftar Team of the Week Eredivisie pekan lalu berkat 1 gol dan 1 assist. Sementara Ragnar Oratmangoen mencatatkan assist saat Fortuna Sittard meraih kemenangan di Eredivisie. Oleh sebabnya, Ketum PSSI yakin timnas Indonesia di 2 laga lawan Vietnam mampu menang apabila Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen masuk skuad. Kalau kita timnas bisa diperkuat mereka Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Tentu bagus karena laga melawan Vietnam back-to-back wajib menang, kata Erick ke awak media pada Rabu 28 Februari 2024. Pemain kontroversial, tukang gasruk dan tukang sikut Doan Van Hau berpotensi absen, timnas Indonesia diuntungkankah? Media Vietnam melaporkan Doan Van Hau berpotensi absen membela The Golden Stars saat melakoni laga melawan timnas Indonesia pada laga lanjutan fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 21 Maret 2024 mendatang. Apakah kehadiran pemain kontroversial itu menguntungkan untuk skuad Garuda? Menurut laporan media lokal setempat, Doan Van Hau masih membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan cedera dan tidak bisa berlatih bersama klubnya CAHN maupun timnas Vietnam. Alhasil, ia diprediksi bakal absen saat melawan timnas Indonesia 2 kali pada bulan depan. Doan Van Hau kemungkinan baru bisa tampil melawan Filipina dan Irak pada awal Juni 2024 mendatang. Sebagai informasi, Van Hau sebelumnya mengalami cedera entersitis di tumit kanannya dan telah absen dari kompetisi selama berbulan-bulan. Doan Van Hau tidak bisa pulih tepat waktu untuk bermain melawan Indonesia, berisiko absen di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi judul artikel yang dibuat Sohafn. Timnas Indonesia cukup diuntungkan dengan tidak adanya pemain ngawur ini. Liga 1 hapus aturan hingga Menpora turun tangan untuk selesaikan polemik rumit pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Seperti ini penjelasannya, polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia mengalami masalah karena sebagian klub menolak melepas pemain karena Liga 1 tetap berjalan.
Padahal PSSI mempunyai target timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024, bahkan berharap lolos ke semifinal untuk membuka peluang tampil di Olimpiade 2024. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa solusi ditawarkan dengan relaksasi aturan Liga 1 hingga Menpora turun tangan. PT LIB sudah menawarkan untuk melakukan relaksasi aturan Liga 1 kepada seluruh klub-klub agar melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Mereka mengundang klub Liga 1 dalam forum discussion group pada awal Maret mendatang. Salah satu poin penting pembahasan pada agenda FGD tersebut soal usulan yang berhubungan dengan dukungan klub pada pemanggilan pemain-pemain U23 yang bergabung di skuad Piala Asia U23 2024. Tambahnya, kini penghapusan aturan wajib memainkan satu pemain U23 selama 45 menit dianggap jadi salah satu solusi terbaik. Menpora RI Dito Aryo Tejo juga memberi pernyataan mengenai polemik ini. Ia meminta klub-klub Liga 1 melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Hal ini dikarenakan timnas U23 Indonesia punya target tampil di Olimpiade 2024.